Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mempertemukan kita kembali di majelis yang mulia ini untuk melanjutkan kajian kita yang terakhir masih seputar janaiz, ya, yaitu pembahasan tentang takziah, ya, seputar takziah sama ziarah kubur, ya, seputar pembahasan takziah sama ziarah kubur. Taib. Di sini kita ambil dari penjelasan Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan, ya, dalam kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Nah, di sini beliau katakan tusannu ta'ziyatul musab bil mayyit, disunahkan bertakziah kepada orang yang ditimpa musibah dengan kematian, ya, dengan kematian. Jadi ketika ada orang yang meninggal, maka kita disunahkan untuk bertakziah kepada keluarganya orang yang meninggal tersebut. Apa sih takziah itu? Takziah itu adalah menghibur, ya, intinya takziah itu menghibur orang yang sedang kesusahan atau orang yang sedang bersedih. Kita datang tujuannya untuk memberikan hiburan, membuat dia tenang, ya. Jadi intinya itu, jangan sampai keluar dari tujuan inti, ya, jangan sampai keluar dari tujuan intinya. Nah, ngapain kita di sana? Di rumahnya duka itu, di rumah siapa? Di rumahnya keluarga mayit. Ngapain di sana? Apakah kita hibur dengan apa, Pak? Apa ada orkes atau apa gitu? Enggak, ya. Jadi hiburan sejati, hiburan yang sebenarnya itu adalah kita hibur dia dengan hadis-hadis Rasulullah, ya, janji-janji Allah dan janji-janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kita hibur dia dengan janji-janji Allah kepada orang yang bersabar, ya. Jadi kan dituntut untuk bersabar, kita nasihati, ya, sabar. Kita, kewajiban kita hanya bisa menerima apa yang Allah tentukan. Nah, kita bacakan ayat kalau bisa. Ayatnya apa? Bacakan ayat surat Al-Baqarah. Apa ayatnya? Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Nah, itu aja. Ambil wa basyiris sabirin. Ya, kata Allah, kabarkanlah dengan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapa sih mereka? Alladzina idza asabathum musibah, yang mereka kalau ditimpa musibah, qalu, mereka berkata, apa ucapannya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kita alhamdulillah dapat penggalan ininya, kan. Kalau ada orang meninggal langsung inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kita tuntun orang yang ditimpa musibah tadi untuk mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa artinya? Kalau tahu artinya akan tenang.
Ya, sesungguhnya kita adalah milik Allah. Inna, sesungguhnya kita ini semuanya adalah milik Allah. Wa inna, dan sesungguhnya kita ilaihi, kepada Allah, rojiun, akan kembali. Ya memang sudah waktunya masing-masing gitu ya. Jadi kalau kita sudah tahu, sadar ternyata orang yang meninggal itu memang sudah waktunya, kita akan rela kan ya, rela melepasnya. Memang sudah waktunya dia pergi, nanti giliran kita berikutnya gantian. Ya, giliran yang lainnya. Semuanya akan kembali kepada Allah. Allah yang punya, Allah yang ambil. Ya, jadi kan rela. Jadi anak itu punya siapa sih? Punya kita bukan? Bukan ya. Anak itu hakikatnya adalah titipan dari Allah. Dititipin aja. Ya, istri juga adalah titipan, suami juga titipan. Jadi kalau kita sadari itu adalah milik Allah, kita itu hanya titipan, boleh nggak kita ngamuk-ngamuk? Ya, ketika titipannya diambil, kan nggak boleh. Ya, itu jelas milik Allah. Makanya kalimat ini inna lillahi wa inna ilaihi rojiun untuk menyadarkan kita, ini anak, istri, suami itu tuh punya Allah, bukan punya kita. Jadi kalau pemiliknya datang mengambil, apa yang harus kita lakukan? Direlakan serela-relanya, seikhlas-ikhlasnya, kan gitu. Dipasrahkan, silakan diambil. Ya, nggak boleh protes. Kok diambilnya sekarang? Nggak nanti aja? Ya kapan? Nanti pun akan protes. Ya, kalau orang yang sudah terbiasa protes, nanti pun akan protes dia. Ya. Nah ini kalimat ini Masya Allah. Jadi didorong untuk dia bisa bersabar. Itu dari Al-Quran. Ada juga dari hadis. Ya, ada juga dari hadis. Yaitu dari hadis Usamah bin Zaid. Ya, hadis dari Usamah bin Zaid. Itu ya hadisnya tentang ya bahwasanya ada anaknya Nabi itu ya anaknya meninggal ya. Nah kemudian Nabi menyuruh seseorang ya untuk menyampaikan doa ini ya, atau untuk menyuruh anaknya itu bersabar, yaitu dengan mengatakan inna lillahi ma akhadha. Ini ada tambahan lagi ya, jadi selain inna lillahi wa inna rajiun kita hafal dari hadis, yaitu inna lillahi ma akhadha. Tapi innanya di sini nggak panjang ya. Kalau dalam ayat itu bacanya inna panjang, kalau ini pendek. Inna lillahi ma akhadha. Terus walillahi ma a'ta. Walillahi ma a'ta wa kullu syai'in indahu ila ajalin musamma. Fal tasbir wal tahtasib. Nah, ini hadisnya kata Nabi, sesungguhnya milik Allah apa yang Allah ambil. Jadi mengingatkan bahwasanya apa yang Allah ambil itu adalah miliknya Allah, bukan miliknya kita. Terus walillahi ma'a'ta, dan juga milik Allah apa yang Allah berikan kepada kita. Jadi itu bukan punya kita, itu titipan. Dan segala sesuatunya wa kullu syai'in, dan segala sesuatu itu indahu di sisi Allah itu sampai waktu tertentu. Jadi ada waktunya masing-masing, semuanya. Ya, semuanya ada masanya masing-masing. Harta yang kita miliki ini semuanya ada masanya, ya kan? Ada masanya. Ada masanya dia akan pergi dari kita. Ada nggak hartanya yang terus-menerus sama kita? Nggak ada kan? Pilihannya dua, dia yang pergi duluan atau kita yang pergi duluan, kan gitu.
Ya, harta kita atau anak kita, saudara kita yang pergi duluan atau kita yang pergi duluan. Nah, maka di sini Allah ingatkan, tenang, karena itu semuanya adalah milik Allah. Apa yang Allah berikan, apa yang Allah ambil itu adalah milik Allah. Dan semuanya ada waktunya masing-masing akan pergi. Ya. Maka kalau begitu, kata Nabi, fal tasbir wal tahtasib, maka hendaknya dia bersabar dan hendaknya harapkan saja pahala dari itu. Nah, ini lafadz yang hendaknya kita bacakan juga. Jadi selain tadi, apa tadi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Nah, coba kita hafal. Innalillahi, hampir mirip. Innalillahi ma akhadha. Coba. Innalillahi ma akhadha walillahi ma a'ta. Coba diulang. Innalillahi ma akhadha walillahi ma a'ta wa kullu syai'in ila ajalin musamma fasbir wahtasib. Iya. Dah, siapa yang hafal? Iya, karena ini memang tuntutan hafal ya. Kayaknya kita harus tuntutan hafal. Kenapa? Karena musibah ini kan kita nggak tahu kapan terjadi kan. Ya. Alhamdulillah kalau nggak hafal ini, hafal ayat tadi kan hafal ya. Itu udah ma'ruf ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Soal ini juga kita sebarkan, kita kenalkan ya hadis ini ya, karena ini jarang dibacakan saja, jadi kita mungkin agak-agak lupa ya. Tapi kalau sudah sering dibacakan, innalillahi ma akhadha walillahi ma a'ta wa kullu syai'in ila ajalin musamma fasbir wahtasib. Atau kalau nggak paham Arabnya, nggak hafal Arabnya, Indonesianya paham kan tadi? Apa Indonesianya? Hah? Loh. Sesungguhnya milik Allah apa yang Allah ambil. Ya, kalau bahasa kitanya udah, itu kan miliknya Allah. Yang Allah ambil miliknya Allah. Yang Allah kasih juga itu miliknya Allah. Dan semuanya ada masanya sendiri-sendiri, ajalnya sendiri-sendiri untuk pergi dari kita. Kita tugasnya apa? Sabar sama mengharap pahala. Tok, itu aja. Bisa kan? Nah, ini bahasa-bahasa kayak gini ya, ini yang perlu kita sampaikan ke saudara kita yang sedang timpa musibah. Ya. Jadi walaupun orang itu mungkin dia sering ngasih nasihat. Ya. Mungkin dai gitu ya, dai sering ngasih nasihat atau khotib yang sering khutbah Jumat tentang sabar. Tapi kalau dirinya sendiri ditimpa musibah, ya, itu sebenarnya masih butuh orang yang menguatkan dia. Ya, masih butuh orang yang menguatkan dia. Datang orang seperti ini membacakan ayat, membacakan hadis, ini akan membuat dia lebih tenang. Ya, Masya Allah kan, ini hadiah yang besar. Nah, terus selain nasihat sabar tadi, ya, selain nasihat sabar, itu juga kita hendaknya doakan, kata beliau. Jadi selain kita suruh sabar, terus kita berikan doa, ya, kita berikan doa. Doanya seperti ada dalam hadis Ummu Salamah, ya, ketika Abu Salamah meninggal. Pernah dengar kisahnya ya? Abu Salamah itu meninggal, ya. Nah, di situ Nabi mengajarkan doa, yaitu doanya Allahumma ghfir li Abi Salamah. Allahumma ghfir li Abi Salamah. Disebut namanya, ya. Nah, ini Abu Salamahnya bisa kita ganti nanti, ya, ganti nama orang yang meninggal itu siapa.
Ya, didoakan disebut di depan keluarganya. Ya. Jadi misalnya siapa namanya? Siapa nama di sini? Belum ada yang meninggal, belum. Ya, misalnya abinya fulan ya. Abinya Muhammad misalnya. Allahumma ighfir li, kasih li abi Muhammad. Ya, atau umminya Muhammad berarti Allahumma ighfir li ummi Muhammad. Ya. Terus tambah lagi, ada tambahannya. Warfa darajatahu. Ya, warfa darajatahu fil mahdiyin. Ya, fil mahdiyin wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana walahu ya rabbal alamin. Nah, ini kalau nggak hafal ya cukup yang tadi saja. Allahumma ighfir li fulan. Ya. Tapi kalau hafal sampai habis bagus ya. Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa darajatahu fil mahdiyin wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana walahu ya rabbal alamin wafsah lahu, ada tambahannya lagi, wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Panjangnya ya. Atau bisa dengan doa salat jenazah. Hafal doa salat jenazah? Enggak hafal juga. Wah, enggak boleh. Salat jenazah, doa salat jenazah apa? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu ya wa akrim nuzulahu. Enggak apa-apa diulang lagi. Jadi tadinya kan kita doakan di salat jenazah ya. Nah, terus ketika ketemu keluarganya kita ulang lagi, baca lagi. Ya, Allahumma ighfir li, siapa tadi? Fulannya misalnya disebut ya, Allahumma ighfir li fulan, disebut namanya, warhamhu wa'afihi wa'fu anhu ya wa akrim nuzulahu dan seterusnya. Ya. Baik. Jadi itu tugas kita ketika bertakziah ya. Dan juga jangan lama-lama nanti takziahnya ya. Nanti beliau taib ya. Intinya jangan lama-lama. Ya. Jadi ketemu sampaikan apa? Tadi nasihat sabar, terus kasih doa. Terus nanti kasih apa? Kasih apa lagi? Kasih makanan. Ya, kasih makanan. Atau kalau enggak makanan, mentahnya aja. Apa mentahnya? Kasih uang misalnya. Ya, kalau enggak ada makanan, kasih uang. Enggak ada uang, kalau enggak ada makanan, enggak ada uang, ya cukup itu tadi, doa udah cukup. Ya, doa udah cukup. Taib. Nah, keutamaannya apa? Biar semangat ya. Keutamaan orang takziah itu apa? Ya, nah di sini beliau sampaikan sebuah hadis dari Amr ibn Hazm. Amr bin Hazm dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi, ma min mu'minin yu'azzi akhahu bimusibatin, tidaklah ada seorang mukmin yang bertakziah kepada saudaranya yang ditimpa musibah. Ya, tidaklah ada seorang mukmin yang bertakziah kepada saudaranya yang ditimpa musibah illa kasahullahu azza wajal, melainkan Allah akan berikan dia pakaian min hulalil karamati, berupa pakaian kemuliaan, yaumal qiyamah, di hari kiamat. Ya, di hari kiamat. Jadi ini masya Allah keutamaannya ya, yang disebutkan dalam hadis ini,
Orang yang mau bertakziah menghibur saudaranya, nanti Allah janjikan akan diberikan pakaian kemuliaan. Dia punya kemuliaan tersendiri ya. Orangnya mau menghibur orang yang dalam kesedihan. Nah, kemudian ada lagi lafadz lain. Lafadz lain di sini beliau ajarkan ketika bertakziah. Kalau tadi kan dari hadis-hadis ya, di sini beliau ajarkan dengan mengucapkan a'zamallahu ajroka, a'zamallahu ajroka, wa ahsana azaaka, wa ghafara limayyitika. Artinya semoga Allah memperbesar pahalamu. Jadi semoga Allah berikan pahala yang besar dengan musibah ini kepadamu. Kemudian wa ahsana azaaka, dan memberikan hiburan yang terbaik untukmu. Ya, memberikan hiburan yang terbaik untukmu. Kemudian mengampuni dosa-dosa mayitmu. Ya, intinya sama sih seperti doa tadi ya, intinya sama. Mau pilih mana terserah ya. Bisa dengan apa yang dalam hadis tadi ya, bisa dengan doa ini atau dengan bahasa kita sendiri yang maknanya seperti ini. Ya, terserah mau pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa, yang penting maknanya seperti tadi. Ya. Coba Mas Angga gimana kira-kira? Kalau pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Jawa deh. Lagi menghibur orang gimana? Mas, sabar yo gitu. Terus nah, cuma sabar tau gitu. Oh gitu. Ya gitulah intinya ya gitu ya. Jadi datang karena yang nggak diam, jadi diajak ngobrol. Terus kalau bisa ndak perlu tanya-tanya tentang bagaimana kejadian meninggalnya gitu loh. Anggap saja sudah dilupakan gitu loh. Karena kalau setiap orang datang nanya ya kan, cerita, pas ingat kejadiannya sedih lagi. Apalagi pas kejadiannya tabrakan misalnya kan gitu ya, pas tabrakan meninggalnya, wah pas kejadian itu, wah dia lihat sendiri, tambah bukannya menghibur, malah tambah nangis ya, malah tambah sedih ya. Jadi diingatkan tentang kejadiannya ya. Nanti kalau misalnya itu cukup satu orang ada dapat info kan ya, cukup itu saja sudah ya, nggak perlu kita tanya langsung semuanya ke orangnya. Oh tahu misalnya, oh karena tabrakan, sudah gak usah dirinci. Oh, gimana kemarin tuh, gimana apanya, apa dulu misalnya. Kamu ngapain? Ya, siapa yang salah itu? Ya. Jadi takziahnya gak usah lama-lama, sebentar. Intinya terhibur, alhamdulillah orangnya tenang, sudah selesai pulang. Terus kata beliau, tidak perlu ya, tidak selayaknya duduk-duduk untuk bertakziah dan mengumumkan waktu takziah. Jadi nggak perlu, kalau takziah itu nggak perlu kita duduk bareng gitu kayak gini gitu ya, yang terus ada sohibul musibahnya, kemudian ada orang-orang duduk bareng di situ, nggak ya. Gimana sih cara takziah yang benar? Cara takziah yang benar itu adalah temui orang itu di mana saja, kapan saja. Ya, jadi nggak ditentukan nanti ya ba'da maghrib ya di rumah duka kita sama-sama takziah ke sana. Ya, yang ada artinya takziah itu per individu, ya per individu, perorangan bertemu sama sohibul musibah yang kena musibah. Bisa di masjid ya, bisa di jalan, bisa di pasar, bisa di mana saja ya.
Dengan itu nanti tidak ada yang namanya duduk-duduk bareng lama yang membuat sahibul musibah kerepotan. Nah, kalau datang orang kan mestinya ngapain? Nyuguhin kan? Ya repot kan? Ngasih minum lah, ngasih apalah, gitu macam-macam. Ya, belum dianya repot sendiri, ya. Nah, maka untuk takziah itu bagusnya sendiri-sendiri datang, terus tidak mesti di rumah, ya. Boleh di rumah, boleh di masjid, atau nunggu di masjid, misalnya pas selesai sholat jamaah, temuin, apa kabar, gini, sabar, sebentar aja, selesai sudah, ya. Nah itu, jadi nggak berkumpul, apalagi nanti berkumpul punya ide. Ya, kalau sudah berkumpul kan punya ide. Idenya ngapain? Masuk kita cuma kumpul-kumpul aja, jangan gitu. Ya, ayo kita baca ini bareng, ayo kita ini bareng. Nah, misalnya kan gitu. Nanti muncul acara tertentu jadinya. Ya, yang tadinya nggak ada dari Nabi tuntunan yang seperti itu. Ya, itu kan munculnya gara-gara apa? Gara-gara duduk bareng kan, ngumpul bareng. Daripada bengong, daripada baiknya kan baca Quran. Iya memang bagus baca Quran. Nah cuman nanti akhirnya kita akan memunculkan acara tersendiri. Jadinya terbentuklah acara kematian takziah itu berarti harus begini nantinya. Gitu kan terkesan kan begitu jadi nantinya. Padahal nggak ada dari Islamnya, tidak ada menuntunkan acara takziah itu seperti ini nggak ada. Ya, cuma datang bertemu, ngasih doa, ngasih makanan, selesai, ya. Terus berikutnya kata beliau disunahkan untuk menyiapkan makanan untuk keluarga mayit, ya, menyiapkan makanan untuk keluarga mayit. Jadi bukan kita yang minta makan, ya, bahkan kita dilarang makan, ya, kita dilarang makan makanan orang yang sedang tertimpa musibah. Itu membuatnya tambah sedih sebenarnya, ya. Udah sedih, harus beli makanan. Ya kalau orangnya ada mungkin bisa, tapi kalau lagi nggak punya uang juga kan gitu, ya. Masa harus utang-utang, ya, harus ini harus itu baru awal hari pertama banyak datang orang, ya, itu bingung sendiri dia. Nah, agar tidak bingung, jangan ada kita yang lama-lama di sana, jangan ada yang makan suguhannya, sehingga orang paham, oh ternyata ketika terjadi kematian itu nggak perlu namanya menghidangkan makanan, biar orang-orang datang sebentar pulang, ya, seperti itu. Malah justru sebaliknya, dia membawakan makanan, ya, makanan yang langsung bisa dimakan, makanan yang bisa langsung dimakan ketika itu, karena sedang sibuk kan, ya, sibuk mengurusi jenazah orang tersebut atau hatinya lagi sedih sehingga nggak bisa untuk membuat makanan. Jadi tetangga-tetangga yang ngasih makan, ya, ngasih makan pagi, ngasih makan siang, sore gantian, ya, di situ. Nah dalilnya adalah hadisnya Abdullah bin Ja'far, hadis dari Abdullah bin Ja'far. Kata Abdullah dari Nabi, ya, dari Nabi SAW, isna'u li ali Ja'far. Kata Nabi, buatkan untuk keluarganya Ja'far ta'aman, makanan. Buatkan. Nabi, ini perintah Nabi, ya. Ini perintah Nabi. Ayo buatkan makanan untuk keluarganya Ja'far. Kenapa? Faqad ja'ahum ma yashghaluhum. Karena sungguh telah datang kepada mereka apa yang menyibukkan mereka. Iya, kalau kita sedang ada yang meninggal di keluarga kita kan bingung, apa sibuk, ya, inilah itulah, banyak kesibukan. Maka alhamdulillah kalau ada tetangga yang ngasih makan, ya, nikmatkan seperti itu, enak, ya. Apalagi ngasih makannya
nggak sehari dua hari, ya besoknya lagi ada lagi, ya sampai besoknya lagi ada lagi. Terlebih lagi ketika itu di situ di rumah itu ternyata terbentuk anak yatim sama janda, ya ada bapaknya meninggal, kan di situ muncul anak yatim sama janda baru kan, ya maka disinilah yang seharusnya kita peduli ya di situ. Yang belum tentu mereka punya makanan, punya uang ketika itu. Ya, alhamdulillah dikasih beras, dikasih uang. Nanti bisa bertahan sampai waktu tertentu. Ya nanti baru datang lagi bantuan, dibantu lagi, atau mereka bisa berusaha sendiri. Ya dan seterusnya. Nah, inilah indahnya Islam sebenarnya. Ya, jadi nggak indah ketika nggak sesuai dengan tuntunan Islam, ya ketika nggak sesuai dengan tuntunan Islam. Yang kita pandang, yang kita lihat sekarang akhirnya terbalik kan, ya terbalik. Sohibul musibah jadi sohibul hajah, ya perubahannya harusnya sohibul musibah jadi sohibul hajah. Ini kayak hajatan, ini mau nikah atau mau ya. Jadi makanan banyak rame gitu kan. Malah sampai 24 jam lean gitu kan, sampai harus ditungguin. Lah ini ajarannya siapa gitu, suruh nungguin mayitnya, suruh nungguin keluarga ini sampai larut malam, harus ngasih uang sama yang nungguin. Ya. Nah, ini merepotkan, ya jelas merepotkan mereka. Ya dengan Islam simple, ya alhamdulillah simple dan menyejukkan, ya menenangkan hati orang-orang yang tertimpa musibah. Banyak yang sudah sadar sebenarnya, ya banyak yang sudah sadar, yaitu terutama ketika orang-orang itu yang tertimpa musibah itu orang-orang yang susah, kan gitu, orang-orang yang susah. Mereka mengeluhkan juga, ya aduh udah susah, ya udah bapak meninggal harus hutang-hutang, ya terus kalau sudah ngutang juga nggak ada yang mau bayarin gitu kan. Kalau mending ada yang mau bayarin gitu kan. Ini hutang suruh bayar sendiri. Nah mau kerja apa, mau apa, nggak ada. Ya kalau hutangnya 1.000-2.000 masih mending. Lah ini sampai jutaan, ya ini menyusahkan, ya jelas menyusahkan. Alasan sodakoh itu nanti, ya alasan sodakoh kan mau sodakoh, iya sodakoh itu kalau ada kan gitu. Nah kalau nggak ada mau sodakoh, ya gimana? Terus kata beliau, adapun yang dilakukan oleh manusia sekarang hari ini, yaitu dengan keluarga mayit menyiapkan tempat untuk manusia berkumpul, kemudian disuguhkan makanan, kemudian membayar orang-orang yang baca Quran, membayar orang-orang yang baca Quran. Pernah antum suruh baca terus dibayar? Pernah nggak? Dulu pernah, iya. Iya, Anda juga pernah ngerasakan gitu, Pokoknya acara apa aja, ya acara apa aja, kalau disuruh baca Quran, walaupun rame-rame, itu tetap pulang bawa sesuatu kan gitu ya. Ya, kemudian di situ ya banyak butuh dana lah kata beliau, ya banyak butuh dana. Nah maka kata beliau ini termasuk namanya ma'atim, ya jamak dari maktam, ya ini termasuk dari yang namanya ma'atim, ya yang diharamkan, ya termasuk ya istilahnya kumpul-kumpul yang diharamkan. Tayyib. Sebagaimana yang dikatakan di sini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya dari Imam Ahmad dari Jarir bin Abdillah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Jarir bin Abdillah. Ini kata Jarir, kunna na'uddul ijtima' ila ahlil mayyit
wa san'atit ta'am ba'da dafnihi minan niyahah. Kata Jarir bin Abdillah, kami menganggap berkumpul-kumpul di keluarganya mayit dan membuat makanan setelah penguburan itu termasuk niyahah, berkabung yang dilarang. Ya, termasuk berkabung yang dilarang. Itu dari Jarir bin Abdillah. Ini termasuk sahabat Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Beliau memandang kumpul-kumpul itu termasuk niyahah, ya, termasuk berkabung yang dilarang. Terus Ibnu Taimiyah menegaskan lagi, kata beliau, adapun keluarga mayit membuat makanan lalu mengundang manusia untuk makan, maka ini tidak disyariatkan. Bahkan itu adalah bid'ah. Beliau tegaskan, wa innama huwa bid'ah. Itu namanya bid'ah. Ya, membuat acara seperti itu, makan-makan, itu namanya bid'ah. Ya, kumpul-kumpul. Nah, ini yang disebut namanya ma'atim, ma'tam ya. Jamaknya ma'atim. Thayyib. Jadi itu namanya kebid'ahan. Walaupun alasannya untuk bersodakoh, ya, walaupun alasannya untuk bersodakoh. Jadi nggak dilihat sodakohnya, lihat apanya, kumpulnya itu, ya, yang dilihat kumpulnya itu. Terus tambah lagi ditegaskan oleh Imam Turtushi, ya, Imam Turtushi. Kata beliau, kumpul-kumpul karena musibah itu adalah dilarang dengan kesepakatan ulama. Loh, beliau katakan sepakat ulama melarang kumpul-kumpul ya setelah penguburan. Dan beliau tegaskan lagi itu adalah bid'ah munkaroh. Ya, kebid'ahan yang diingkari, tidak pernah dinukilkan satu hadis pun tentangnya, ya, tentangnya. Terus juga kata beliau begitu juga setelahnya, ya, setelahnya di hari kedua, di hari ketiga, keempat, kayaknya keempat di sini nggak ada ya, langsung loncat 7 ya. Di sini beliau sebutkan ada keempat, kedua, ketiga, keempat, ketujuh, 1 bulan. Sini mungkin nggak 1 bulan ya, 40 hari ya. Wasana setahun. Sini ada nggak setahun? 100 ya, nyewu dan seterusnya. Maka kata beliau di situ, fahuwa tomatun, maka itu adalah musibah. Ya, musibah sebenarnya. Itu adalah musibah. Terus ditegaskan lagi, kalau itu diambil dari hartanya mayit, dananya, ya, kalau dana kumpul-kumpul itu diambil dari hartanya mayit, kemudian dari ahli warisnya itu ada orang yang tidak dapat harta warisan, ya, atau ada orang yang tidak rela harta itu untuk dibelanjakan, maka perbuatan itu haram dilakukan dan haram memakannya. Jadi beliau tegaskan, kalau dananya yang diambil itu dari peninggalannya mayit, maka itu nggak bisa, walaupun alasannya sedekah. Kenapa nggak bisa? Karena itu sudah jadi harta warisan. Ya, itu sudah jadi harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli warisnya masing-masing. Dan tidak semua ahli waris rela kan? Nggak semua ahli waris rela. Ya, dengan berkurangnya harta warisan dia. Ya. Kalau mau sodakoh untuk si mayit boleh,
boleh untuk bersedekah atas nama mayit, tapi jangan dibuat acara kumpul seperti ini, ya. Jadi kapan-kapan mau sedekah kasih ke masjid misalnya, ini atas nama fulan, ya, pahalanya sampai ke fulan, itu boleh, ya. Tapi kalau sampai kumpul-kumpul seperti ini, nah ini namanya kebid'ahan yang dilarang dan sepakat ulama. Jadi bukan masalah sedekahnya sebenarnya, ya. Masalah apanya? Kumpulnya intinya. Ya, intinya kumpulnya. Ulama sepakat itu dilarang, termasuk niyahah, ya, termasuk berkabung yang dilarang. Jadi kalau sudah dinukilkan seperti ini sepakat, siapa yang mengizinkan? Ya, siapa yang mengadakan? Ya kan, dari para ulama. Berarti yang mengadakan itu bukan dari kalangan para ulama, ya, bukan dari kalangan para ulama. Nah, masya Allah. Jadi yang melarang itu siapa sih? Yang melarang itu ya bukan kita gitu loh, bukan kita. Siapa? Ya satu dari para sahabat kan, Jarir bin Abdillah. Terus dari para ulama juga mereka menegaskan hal tersebut. Jadi bukan di masa-masa sekarang sini saja, ya, dari zaman dulu, ya, sampai sekarang itu hal tersebut diingatkan. Tapi ya tetap aja namanya manusia, ada yang tahu, ada yang tidak tahu, kan gitu. Ada yang hanya sekedar mengikuti tradisi, ya, dan seterusnya. Tayyib. Sampai di sini ada yang ditanyakan atau lanjut? Silakan. Kalau semacam itu ketika dilakukan, tentunya tadi tahlilan itu, yang mendapatkan dosa itu mayatnya juga atau yang menyelenggarakan itu? Jadi inti yang pertama adalah yang menyelenggarakan, ya, yang menyelenggarakan, yang melaksanakan langsung hal tersebut. Untuk mayitnya itu aslinya dia nggak dapat apa-apa, ya, aslinya si mayit sudah selesai urusannya di dunia. Intinya doanya saja yang dapat kalau masalah dosa. Tapi kalau dia berwasiat, dia yang mengajarkan, ya kan, di semasa hidupnya, ya dapat juga, kan gitu. Kalau semasa hidupnya kesalahan itu dia yang nyuruh, dia yang ngajarkan, yang mengharuskan, ya dapat juga gitu loh. Nah, kamu kalau misalnya saya mati kayak kucing, ya, oh, kamu tak datengin misalnya, nah ini ya kamu harus gini, ya, harus gitu. Jangan sampai bapakmu mati dibuat kayak kucing gitu, jangan, ya. Misalnya itu sudah diajarkan dari bapaknya dan seterusnya, si anak ya nurut-nurut aja misalnya, ya bapaknya dapat, ya, dapat pengajaran seperti itu. Baik, ada lagi, silakan Pak Beri. Bagaimana sikap kita, karena kita itu di tengah-tengah masyarakat yang notabene itu seperti yang disebutkan tadi, tiba-tiba kita itu semua istilahnya melekan, terus kita diam di rumah. Pasti ada perkataan bahwa orang itu tidak bersosial atau yang lain-lain. Yang keduanya itu kadang kita itu menolak dikasih makan-makan. Tapi saat kita tidak ada di rumah, tiba-tiba ada berkatnya kan? Ada berkatnya, nyampe berkatnya. Iya, pertanyaan pertama, intinya kita di dalam beramar ma'ruf nahi mungkar itu kan pertanyaannya gimana kalau ada orang lelean malam-malam gitu kan, ya, atau kumpul-kumpul lah, nggak malam juga kan, apakah kita nggak ikut atau ikut gitu ya? Kalau nggak ikut nanti dibilang nggak bermasyarakat gitu ya, kalau ikut ya keliru kan gitu. Nah, di dalam beramar ma'ruf di masyarakat itu kita yang memang harus bisa menjelaskan, ya. Memang ini yang terkadang sandungannya itu kitanya agak berat untuk menjelaskan, itu aja sebenarnya. Sebenarnya kalau kita bisa jelaskan ke satu atau dua orang yang memang terlihat kayak jadi
lisannya mereka lah kan gitu kan. Pasti kan nggak semua orang bicara kan. Ya 1-2 orang itu saja yang kita dekati. Ini maaf saya setelah belajar begini-begini, saya ya prinsip saya sekarang begini gitu aja, terus terang ya. Jadi mohon izin kalau untuk acara seperti ini saya nggak datang. Tapi kalau misalnya untuk kerja bakti, insya Allah saya nomor 1 deh kan gitu. Untuk kemasyarakatan yang lain ya gitu ya. Untuk sholat jamaah, insya Allah saya yang paling depan. Kalau bisa saya yang jadi imam kan gitu. Itu kan untuk membantah tuduhan kita nggak bermasyarakat ya. Atau tadi saya sudah pertama, kalau untuk misalnya ada yang meninggal, saya yang siapin mandikan duluan atau nyolati paling depan, ngantar sampai jenazah sampai kuburan. Itu sudah terbantahkan lah istilahnya kalau cuma sekedar dikatakan tidak bermasyarakat. Kita yang paling bermasyarakat. Ya, justru mereka sebenarnya yang sukanya ngopi, sukanya apa, kadang kalau sholat jenazah juga nggak sholat kan. Iya kan, mereka nggak mau kan sholat. Ya kita aja bilang kamu nggak bermasyarakat tuh, nggak mau sholat ya, nggak mau nyolatin jenazah ya. Artinya kalau mau balik-balik bantah-bantahan bisa ya, cuma intinya satu, berani menjelaskan dengan baik gitu aja ya, dan nggak bantah-bantahan sama mereka. Jadi cukup kita jelaskan ini prinsip saya, boleh dong gitu kan, saya punya prinsip kan gitu ya. Sebagaimana kamu bisa berprinsip, saya juga punya prinsip nih, saya yang pelajari seperti ini, sampaikan begitu dah. Aman, insya Allah aman. Cuma itu kekhawatiran kita aja, kadang khawatir aja. Berarti itu pihak buka itu tak? Tradisi yang biasa menjamu sebetulnya tiba-tiba kita. Ada kan keluarga duka enggak seperti itu. Nah, itu yang malah ajur gitu ya. Kamu lo kok nggak jamu gitu. Kamu siapa? Ya nggak apa-apa. Kalau itu kan istilahnya cuma celaan sebentar saja gitu. Tapi dengan kita berani untuk bersikap, artinya benar-benar melaksanakan hal itu, dengan itu kan dakwah namanya, menyampaikan ilmu ya. Plus kalau ada yang tanya kita jelaskan ya, bawakan hadis ini ya, bawakan hadis ini, insya Allah mereka juga paham kok ya, insya Allah paham gitu. Cuma kadang terbentur sama adat saja mereka. Nah maka yang kita dekati itu sebenarnya ketua adatnya itu siapa sih gitu untuk saat ini itu. Nah, itu yang dipegang. Jadi yang dipegang itu ketua adatnya dipegang nih Pak. Kan yang ditakutin kan itunya ya. Masyarakat kan cuma ikut aja ya. Ayo dibantah, mosok yang ditimpa musibah yang ngasih makan, harusnya kalian lah yang ngasih makan kan gitu. Yo kalau mau bantah-bantahan ayo gitu. Istilahnya gitu ya, nggak apa-apa. Insyaallah Bismillah ya, ditegaskan aja. Iya silakan. Nah, kalau kan misalkan ada keluarga punya hal seperti itu, kan pasti kan ada kayak masa atau persiapan yang lain. Kita yang sebagai keluarganya itu kan punya seperti itu. Nah, kalau misalkan kita itu mengingkari, tapi membantu untuk masa atau persiapan itu berlaku tidak Pak, menolong dalam apa itu kesalahan dosa. Atau sikap kita kayak atau kita harus berhenti sama sekali tidak bantu mereka. Ya aslinya awalnya kita itu sebenarnya nggak bisa untuk kesana ya, nggak bisa bantu-bantu sebenarnya. Cuma memang untuk kondisi yang seperti itu kita lihat keluarga kita masing-masing ya. Kalau memang ternyata kita pandang kalau kita nggak ikut itu akan menimbulkan suasana yang lebih kacau gitu ya, misalnya kacau ya, kita istilahnya untuk meredam kekacauan yang lebih besar itu ndak ada masalah untuk saat itu, tapi tetap kita akan menjelaskan
sikap yang seharusnya seperti ini gitu ya. Kalau memang mau bantu, sekedar membantu istilahnya untuk sekedar menutup pintu keributan ya di saat itu sebenarnya nggak ada masalah kan gitu. Karena hanya kita kan ibaratnya dakwah itu memang perlu pertimbangan juga ya, perlu pertimbangan juga. Kalau memang nanti menimbulkan mafsadat yang lebih besar di keluarga, maka perlu juga kita tutup pintu ke sana gitu loh, tutup pintu ke sana. Ya mungkin dengan membantu sedikit ya, sekedarnya saja, sambil kita dekati keluarga itu sambil ngobrol, jelaskan sebenarnya gini, bagusnya begini gitu loh. Ya. Kalau kita misalnya jauh, benar-benar menjauh, nah ini juga ada sedikit kekurangannya dari sisi kita nanti nggak bisa menjelaskan gitu loh. Kita nggak bisa menjelaskan. Ya, memang aslinya sikapnya harus menjauh, nggak boleh bantu sama sekali gitu kan. Kalau misalnya ada kemungkaran seperti itu, kita nggak bisa membantu sebenarnya. Tapi terkadang dalam keluarga itu kan ada orang yang keras sekali gitu kan. Kamu nih marah-marah dia sampai misalnya. Ada di sebagian keluarga kan begitu. Ya, ada yang cuek-cuek aja. Nggak apa-apa lah, si fulan memang begitu kan. Artinya kalau keluarganya itu kita nggak bantu, dia juga santai-santai aja ya. Enak keluarga yang seperti itu, santai gitu ya. Tapi kan ada yang keluarga yang dia terlalu maksain gitu kan. Ya, jadi kita ikutin sekedar untuk membendung jangan sampai terjadi keributan di masa musibah itu gitu ya. Di masa musibah itu sudah punya musibah, nanti kita malah berantem sama keluarga kan gitu. Jadi memang dakwah juga harus dipertimbangkan kesananya gitu maksudnya. So ada apa-apa. Kalau misalkan diundang datang cuma sekedar duduk saja, datang cuma sekedar duduk saja, tidak ikut doa-doanya. Nah itu makanya aslinya kita itu nggak boleh ikut, nggak usah ini, nggak usah itu gitu ya. Nah tinggal lihat kondisi kita sendiri gitu. Tapi jangan hanya sekedar karena khawatir yang nggak jelas kemudian kita ikut hadir, nggak ya. Artinya kekhawatiran ini harus betul-betul jelas. Kalau saya nggak hadir akan terjadi hal yang lebih parah gitu kan dari ini. Nah, maka dia hadir. Tapi kalau dia nggak hadir misalnya sama aja, ya harus dia nggak hadir seperti itu. Karena kan kita cuma hadir itu kenapa? Karena sungkan aja kan. Ya sebenarnya nggak ada masalah. Ya aslinya nggak ada masalah. Mereka pun udah paham kok. Iya. Oh ya, tadi pertanyaan kedua dari Pak Bari belum dijawab ya. Pertanyaan kedua dari Pak Bari, kalau datang makanan tanpa kita minta, tanpa kita ketahui, itu sebenarnya aslinya makanan muslim. Ya, makanan muslim itu halal, makanan muslim sejatinya itu bisa dimakan. Yang penolakan itu ketika orang itu datang ya, kemudian kita menolaknya untuk menunjukkan sikap yang benar gitu loh. Saya kan nggak ikut, kenapa dikasih kan gitu ya. Saya kan nggak ikut, konsekuensinya ya nggak ikut makan kan gitu. Terus juga itu kan makanan dari makanan keluarga mayit, nggak bagus untuk saya memakannya, ya seperti itu. Jadi kalau datang tanpa diketahui sebenarnya ya halal-halal saja, itu dimakan halal-halal saja sebenarnya. Tapi kalau itu diketahui dari ahli mayit, sebaiknya dikembalikan, karena yang seharusnya kita kan kasih makan dia, bukan kita makan makanan mereka gitu. Kalau dikembalikan malah atau dikasihkan ya ke keluarganya lah yang lebih dekat gitu loh, ke siapa gitu. Atau kalau misalnya malah menimbulkan mafsadat
Yo bisa. Sebenarnya itu halal-halal saja sih makanan itu ya. Cuma maksudnya sebagai adab yang baik gitu ya, adab yang baik kepada ahlul mayit, kita yang membantu dia, bukan kita yang dikasih makan gitu. Iya, kalau kita itu bawa makanan, makanan itu pun juga dibuat mulai ada di sini juga ada tuh untuk tradisi merayakan itu kan. Seperti itu. Nah, Yo kalau nanti makan itu ngasih makannya nanti aja kalau begitu. Kalau memang sudah diketahui bakal dibuat acara, bakal dibuat apa, kita ngasih secukupnya saja, ya secukupnya saja. Kalau memang sekiranya sudah banyak, ya ditunda aja nanti aja, ya ngasih makannya. Nunggu mereka udah nggak punya duit. iya mas. Ya kan keadaannya kan nanti gampang sebulan mungkin bertahan sebulan lah kan gitu. Sebulan berikutnya kita bantu gitu. Istilahnya nggak ya. Kalau semua bantu kan nanti penuh basi juga kan, misalnya kalau makanan jadi datang semua kan itu. Ya memang kondisi masyarakat kita juga harus pintar-pintar ya kita bersikap ya. Memang teori sama praktek agak beda. Ya teori sama prakteknya beda di lapangan ya, perlu pertimbangan yang lain. Taib ini dulu saja mungkin kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat ya dan bisa kita amalkan. Bismillah ya. Dan kita bisa sampaikan kepada yang lainnya, kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu taala a'lam bishawab. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.